dan celana dan atasan ya. Misalkan t-shirt aja yang simple dahulu. Oke, saya akan buat. Kita buat lengan pendek saja. Untuk buat desain atau pola untuk satu style atau satu model ya, kita kalau sudah mahir ya belajar 1 bulan lah, itu ya 20 menit lah bisa selesai satu. Saya buat complete set ya. Nah, bagian belakang ini tadi, ini bagian depan, kemudian saya buat bagian belakang. Oke. Nah, dan kita lengkapi kelengkapannya. Oke, nanti aja. Kemudian ada proses menjahit. Di Klo juga sudah ada virtual sewingnya, jadi kita bisa lakukan. Jadi termasuk ini juga ya, jadi sebelum kita menjahit aktual, kita bisa simulasikan proses menjahit di Klo ini. Proses menjahitnya mudah sekali ya. Kemudian kita proses penempatan pola, kita susun pola tersebut. Jadi urutannya boleh kita jahit dulu atau tempatkan dahulu polanya. Kita tempatkan dulu polanya. Oke. Oke, kita sudah tempatkan. Kemudian kita lengkapi jumlah polanya. Ini saya nggak ada cutting and sewn lagi ya, jadi saya yang simple aja. Saya contohkan yang simple. Oke. Oke, kita bisa simulasikan langsung. Kita jahit, udah semua. Kemudian pada bagian belakang kita bukan jahit, tapi kita hubungkan. Oke, kita simulasikan, udah selesai. Begitupun kita mau create untuk bagian bawah juga mudah sekali. Oke, saya akan buat.
pinggangnya di sini, anggap posisi pinggang. Oke. Kurang ini. Wes, aku lali mau lagi join. Dasar dua join yang kayak anu internetnya saya mereka sekirin orang yang gitu. Enak. Ini pas ngarap bro. Oke, kita buat yang sederhana aja. Ini saya tempatkan dulu.
Kayaknya panjangnya beda. Oke. Oke, ini ada salah saving. Ini saya belum pakai bannya ya. Saya buat dulu bannya. S-bandnya. Oke. Oke, nah ini contoh yang sederhana ya. Kita bisa tambahkan di Klo juga sudah support penambahan aksesoris ya, objek ya. Jadi misalkan kancing, lubang kancing, bordiran, grafis, printing, semua aksesoris, bahan metal, kulit, apapun bisa. Jadi ini saya contoh, kita pakai zipper aja ya, nggak usah pakai kancing. Yang ini saya akan simulasikan atasannya menggunakan zipper. Oke, di sini udah ada toolnya zipper. Kita bisa tambahkan zipper. Ini contoh zipper. Bisa juga pakai button atau button hole-nya. Nah, ini contoh pembuatan create design atau polanya. Kemudian kita bisa juga sekarang ke materialnya ya, ke bahannya. Oke. Nah, di sini di Klo sama seperti Avatar, kita bisa gunakan fabric atau bahan yang sudah tersedia di Klo ataupun kita bisa download dari luar. Nah, fabric ada di sini ya. Saya ambil contoh, misalkan ini menggunakan bahan denim aja. Saya akan contoh bahan denim. Saya tinggal bahan denim. Semua sudah pakai denim. Misalkan yang atau kita mau dua material yang berbeda, dua fabric yang berbeda. Dan yang satu atasannya gunakan bahan apa ya? Katun, coba katun kanvas misalkan, atau katun pop. Oke, saya gunakan katun ini aja, katun plus, taruh di sini, dan saya select material yang atasannya untuk t-shirtnya. Saya akan gunakan bahan yang berbeda. Oh, ini lengannya kurang besar ya.
Akan tambahkan sedikit. Sorry. Masih kurang lebar ya. Saya tambah 4. Oke. Ininya terlalu tajam ya. Bagian ini terlalu tajam. Oke. Ini karena selisihnya terlalu tinggi. Ini kerung lengan ini sama kerung lengan ini terlalu selisihnya tinggi. Jadi kita bisa tahu kalau kita bisa cek juga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita melakukan simulasi. Seperti contoh yang saya buat. Nah, di sini terlalu agak tinggi. Nah, ini karena polanya kerung lengannya berbedanya terlalu tinggi. Ini 26.03, yang ini 29.97. Jadi selisihnya rekomennya itu kalau di industri yang ekspor itu maksimal setengah senti, tapi saya dengar kalau lokal itu bisa nyampe 2 senti. Ini lebih sepertinya. Oke. Nah, ini tadi material bahannya kita bisa simulasikan, terus kita bisa beri motif ya, macam-macam di sini. Saya akan contohkan contoh motif yang sudah ada. Oke, saya ada print ya. Saya ambil motif print. Oke. Misalkan ada batik atau apapun motifnya, format JPG atau PNG kita bisa buat jadi nah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian Klo juga sudah support untuk rendering. Jadi agar produk kita, garment yang kita buat itu hasilnya lebih nyata, Klo juga sudah support. Jadi sudah tersedia rendering di sini. Nah, ini ada ngerender. Jadi kita bisa render kain kita itu lebih nyata, misalnya, sesuai dengan pengaturan bahan apa yang kita atur. Pengaturan bahan itu macam-macam di sini. Ada di property editor, kita bisa atur dia sebagai apa tampaknya. Pengaturan fabric di Klo ada 2 jenis. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah naturalnya, aktualnya ya. Jadi misalkan dia beratnya berapa, semua diatur di sini. Misalkan nanti dia pakai kancing atau pakai ikat pinggang. Nah, misalkan ikat pinggangnya itu beratnya sekian, bahannya semua juga ada pengaturan berat, termasuk fabric ini juga ada diatur beratnya berapa, ketebalannya berapa, kita bisa atur semuanya. Jadi di sini di 3 dimensinya ini pada saat kita simulasi, ketebalan bisa kita lihat, berat juga bisa kita lihat. Kalau berat kan melihatnya bukan pada saat dia lagi diam, tetapi berat akan nampak pada saat kita lakukan motion, karena di Klo juga sudah ada fitur untuk motion atau animasi. Jadi mode simul animasi sudah tersedia. Jadi kita bisa lakukan fashion show. Kalau kendala juga misalkan biaya ya, mungkin biaya untuk melakukan fashion show ya, produk hasil karya siswa atau siapapun,
Misalkan kita sebagai desainer mungkin biayanya tinggi, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di Klo juga. Nah, ini saya akan contohkan salah satu ini ya. Kita akan contohkan simulasi ya, Passion Show lah. Saya akan ambil state-nya juga kita bisa create sendiri ya. Ini ada state bawaan, kita bisa gunakan. Dan kita bisa lakukan motion. Saya ambil motion yang ada di sini. Oke. Dan kita bisa lakukan Passion Show. Ini Passion Show yang sederhananya, nanti yang lebih profesionalnya ada di animasi. Nah, tadi disampaikan juga bahwa bahan pola yang kita buat, misalkan kekecilan, pembesaran, itu juga sudah ada pengaturannya, pengecekannya di sini. Di sini ada bisa masuk ke stress map dan strain map. Pit map juga bisa kita lihat semua, pressure point apa ada. Di samping tadi yang saya sampaikan ada fitur-fitur yang tadi, ada fitur banyak lagi yang tersedia di Klo. Yaitu dia bisa ada modular, jadi modular ini fitur untuk misalkan untuk membuat katalog ya. Jadi produk kita bisa kita buat blok patternnya. Jadi misalkan customer datang atau kita sendiri mau misalkan untuk rencana desain tahun depan, nah kita bisa pilih misalkan lengannya kayak gimana, bentuknya, bahannya apa, kemudian bawahannya apa, itu bisa dibikin di modular ini. Kemudian untuk produksi juga kita bisa atur atau kita bisa melakukan perhitungan kebutuhan bahan untuk produksi. Di sini sudah ada print layout fungsinya. Dan jika kita berencana untuk menjadi desainer digital 3 dimensi, artinya produk kita hanya akan kita jual dalam bentuk digital, di Klo juga sudah support. Jadi di sini sudah support ke marketplace-nya digital. Jadi tinggal kita share saja produk kita lewat akun Klo kita. Oke. Terima kasih. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih Kak Fitrian ya. Ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, izin saya lanjutkan ya teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Yanuar, Head of Sales dan Business Development dari Puskar School Indonesia. Saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman dari ISB Bandung untuk kehadirannya. Baru saja kita mendengarkan nih sedikit pemaparan demo dari Kak Fitrian tentang penggunaan Klo 3D. Nah, apa yang didemokan ini baru sedikit ya teman-teman dari apa yang bisa ya, mohon maaf, mungkin bisa mikrofonnya dimatikan dulu ya, biar enggak. Oke. Ini sebagian kecil dari apa yang bisa kita lakukan dengan Klo 3D ya teman-teman ya. Jadi di Klo 3D ini toolsnya banyak banget yang mungkin tidak mungkin kita bisa jelaskan di pertemuan singkat pada siang hari ini. Jadi tadi sedikit didemokan bagaimana kita membuat pola di Klo 3D dan kita bekerja di Klo 3D dengan dua tab ya, dua jendela 2D dan jendela 3 dimensi untuk melihat simulasinya. Jadi di jendela 2D ini kita bisa create pola, bisa mengeditnya ya, bisa memodifikasinya dengan mudah dan langsung kita lihat simulasinya di jendela 3D gitu. Toolsnya juga sangat banyak. Tadi beberapa diperlihatkan ada zipper gitu kan, bahkan detail-detail lain di Klo 3D ini banyak banget ya, termasuk di presentasi produknya. Tadi juga sempat diperlihatkan tentang simulasi produk menggunakan animasi fashion show. Oke, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya boleh di kolom komentar ya. Ini mungkin beberapa akan kita coba jawab pertanyaannya.
Oke. Tadi sudah sempat ada pertanyaan nih dari teman-teman ISB Bandung. Mungkin saya jawab beberapa ya. Ada pertanyaan dari Husen Mustafa. Bertanya apakah Cloud 3D ini dapat digerakkan seperti mengangkat tangan dan lainnya. Gitu ya. Mungkin ini pertanyaannya terkait dengan avatar ya. Iya, kalau di avatar itu sendiri, selain ukurannya bisa kita ubah ya sesuai dengan kebutuhan kita, posenya juga bisa kita ubah, entah itu tangannya terlentang ke kanan kiri seperti itu atau dengan pose tertentu bisa kita ubah. Jadi fleksibel sekali untuk avatar ini. Selain dewasa ada juga untuk ukuran kids, selain male ada juga female. Di avatarnya itu skin tone-nya bisa kita ubah juga menggunakan warna kulit, entah itu bisa juga hitam, putih, atau bahkan transparan. Jadi kita juga bisa membuat nanti simulasi dengan avatar yang transparan, jadi yang bergerak itu hanya produk fashion-nya aja. Gitu. Nah, kalau teman-teman di sini ingin melihat berbagai hasil karya yang bisa dibuat dengan Cloud 3D, teman-teman bisa kunjungi Instagram Puska School ya, puska.school.indonesia. Di sana juga ada kami tampilkan beberapa karya dari student Puska yang sudah belajar di Puska dan membuat hasil karyanya kami tampilkan juga di sana. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Fanny, mendownload Cloud 3D itu bagaimana ya? Oke, teman-teman bisa download secara gratis ya Cloud 3D ini di websitenya cloud3d.com. Di sana teman-teman bisa download secara gratis, ada free trial-nya. Jadi kita bikin akun Cloud dulu, aktifkan free trial, setelah itu kita bisa download secara gratis. Hanya saja Cloud 3D ini untuk 1 bulan pertama kita bisa pakai free trial, tapi untuk bulan selanjutnya kita butuh membeli lisensi. Nah, ada beberapa opsi pilihan lisensi, ada pilihan student, ada juga pilihan yang umum individual. Nanti harganya ada muncul di sana. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah membuat rancangan desain tersebut bisa menggunakan aplikasi semacam? Oke, kalau untuk import pola tergantung ini ya, file format import polanya harus sesuai sehingga bisa dibuka di Clo. Kalau misalnya teman-teman impor file seperti JPG itu bisa dijadikan untuk contoh seperti tadi motif ya, atau istilah dalam Cloud itu texture, motif kain itu teman-teman bisa impor file JPG atau PNG untuk dijadikan motif kainnya. Tuh. Iya, pembuat ada dari ini ya, Yuri Pujianti. Pola dari Cloud 3D ini apakah bisa di print out? Bisa ya teman-teman ya. Jadi di hasil pembuatan polanya ini nanti bisa di marking, bisa diekspor juga untuk kebutuhan produksi. Jadi bisa di print nanti untuk kebutuhan produksi. Jadi output dari Cloud 3D ini selain kita bisa print pola untuk kebutuhan produksi, ada juga presentasi produknya ya. Mungkin untuk pengembangan desain kita bisa lihat simulasinya, juga presentasi produknya. Gitu. Jadi sebenarnya teknologi ini sudah sangat-sangat berkembang di luar negeri, sudah sering dipakai, cuman di Indonesia masih minim gitu. Bahkan Puska School sejak masuk di Indonesia Juni 2022 tahun kemarin, kita meriset penggunaan teknologi 3D modeling, salah satunya dengan Cloud 3D di Indonesia ini masih sangat minim, teman-teman. Itu. Ya, ada dari Dani, bertanya apa bisa membuat busana berfuring. Furing ini, maaf izin konfirmasi. Furing ini yang transparan gitu ya maksudnya ya? Dani Maulana, halo dengan Mas Dani Maulana. Berfuring ini maksudnya gimana Mas ya? Ada, oh dengan 2 lapis kain. Oh ya bisa. Bisa. Jadi ada sistem layering juga ya di Cloud 3D ini. Ya, jadi kita bisa men-setup satu layer ada di atas layer
kain yang lainnya. Dengan metode nanti ada layering bisa. Jadi satu jenis pakaian yang berlapis-lapis bisa di setup, itu nggak masalah, bisa. Itu. Oke, ya mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin nanti teman-teman ada pertanyaan nanti terkait Flow 3D ya teman-teman, bisa nanti dikumpulkan pertanyaannya, mungkin nanti bisa diinfokan ke Pak Naufal, mungkin ya nanti mungkin bisa disampaikan ke Pak Naufal ke kita, nanti kita bantu jawab di rekap pertanyaannya gitu. Tuh. Oke, izin saya lanjut jelaskan tentang Puskasskul ya. Kak Fitra, mungkin aku gantian share screen ya, Kak Fitra. Oke. Iya, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman terkait penggunaan Flow 3D, bagaimana bekerja dengan Flow 3D. Oke, ini selanjutnya saya jelaskan tentang Puskasskul dan kursus Flow 3D ya teman-teman ya. Oke, mungkin sharing sedikit. Jadi semenjak Juni 2022 tahun kemarin ya, sejak kita open kursus Flow 3D ini peminatnya banyak ya teman-teman. Sekarang kita sudah punya sekitar 700 student, itu dari berbagai kalangan. Kebanyakan dari fashion designer profesional, dari mahasiswa juga ada, dari brand owner juga banyak gitu. Jadi termasuk dari pekerja industri fashion. Jadi ada di manufaktur industri fashion yang selama ini produksi produk massal, belum menggunakan teknologi digital fashion untuk produksi, akhirnya mereka desainernya dikirim belajar ke Puskasskul untuk belajar tentang Flow 3D yang akhirnya nanti ke depannya akan menerapkan digital fashion ini untuk proses produksinya. Yang menarik di sini juga banyak dari brand owner fashion design ya teman-teman. Banyak sekali kita dapat student dari brand owner, termasuk fashion designernya yang belajar Flow 3D. Jadi memang Flow 3D ini sangat memudahkan kita untuk proses mendesain dibandingkan dengan konvensional. Mungkin konvensional kita butuh menggambar sketch atau memproduksi sampelnya, fisik kainnya kita potong, kita buat sampelnya, tapi kalau terjadi suatu kesalahan itu mungkin akan membuang-buang waktu dan membuang biaya karena kita butuh kain aslinya. Nah, di Flow 3D ini kita bisa lebih efisien waktu, kita bisa lebih cepat mendesain, memodifikasi dengan mudah, dan juga kita menghemat biaya gitu. Karena kita langsung bisa lihat simulasi tanpa kita beli kain dulu gitu. Oke, di sini Puskasskul menyediakan kursus Flow 3D ya. Kalau untuk teman-teman ada yang mau belajar Flow 3D bisa di Puskasskul. Sebenarnya kalau metode belajar ini banyak. Kalau teman-teman mau lihat di flow3d.com, di websitenya, di sana juga ada video tutorialnya. Kalau mau belajar dari sana bisa juga teman-teman. Cuman kalau teman-teman butuh lebih mendalam belajarnya, bisa mungkin kursus di Puskasskul ini menjadi pilihan. Apa sih bedanya belajar Flow 3D di Puska dengan mungkin teman-teman lihat materi tutorial di tempat lain gitu ya. Di Puskasskul kita memberikan materi Flow 3D dikemas dalam video tutorial. Jadi kalau teman-teman daftar kursusnya, teman-teman akan mendapat akses ke Learning Management System. Di sana ada 70 video tutorial ya. Durasinya itu sekitar 22 jam. Teman-teman bisa menonton videonya kapanpun selama masa aktif kursus. Selain video tutorial, teman-teman juga dapat tugas latihan sebanyak 28. Jadi setiap materinya itu dari basic sampai nanti ke di tahap akhir seperti bagaimana kita meng-print out pola seperti itu, bagaimana kita mensimulasikan, membuat simulasi, membuat video animasi, sampai dengan tahap akhir dari pembuatan pengenalan tentang tools Flow 3D, sampai kita mengekspor bagaimana produk fashion kita ditampilkan, seperti itu. Nah, di setiap tools-toolsnya itu,
beberapa dari sana ada kita buat juga tugas latihan untuk teman-teman selain menonton videonya, teman-teman juga bisa membuat sendiri, mencoba langsung di software Cloud3D teman-teman dan mempraktekannya gitu. Jadi kita buat tugas latihan ini nanti akan direview oleh pengajarnya. Gitu. Kita juga punya grup premium khusus untuk student premium, ada akses tanya jawab eksklusif dengan pengajar gitu. Kita punya webinar yang durasinya 1 jam sebanyak 4 kali seminggu ya untuk pendalaman materi dan diskusi dengan pengajar Cloud3D terbaik di Indonesia yaitu Kak Fitriansyah gitu. Oke, teman-teman juga akan tergabung di forum komunitas student Puska ya, tempat berbagi pengalaman dan menambah relasi sama praktisi fashion. Tuh, jadi seperti yang tadi sudah saya informasikan, kita sudah punya sekitar 700 student dari berbagai kalangan di forum komunitas ini. Bentuknya grup Telegram, di sana aktif ya, sesama student saling sharing informasi. Kita juga sering dapat permintaan job dari eksternal. Nah, biasanya kita posting ke komunitas ini gitu. Ada dari brand ini mencari talent Cloud3D, desainer Cloud3D dibutuhkan, spesifikasinya seperti ini. Nah, informasi ini kita sharing ke komunitas student Puska gitu. Jadi jangan khawatir kalau menjadi student Puska walaupun nanti sudah lulus, tetap bisa berada di komunitas itu untuk selanjutnya tetap dapat informasi terkait digital fashion. Oke, nah terkait lisensi Cloud3D tadi ya, lisensi Cloud3D tadi ada harga student, ada harga umum. Nah, kalau menjadi student Puska, teman-teman bisa membeli harga student, di mana itu harganya setengah harga dari harga yang umum, gitu. Dan itu teman-teman bisa pakai harga student selamanya. Jadi walaupun sekali ikut join kursus Puska, teman-teman akan dapat email Puska, nanti daftar akun Klo-nya pakai email Puska tersebut. Jadi setiap mau beli lisensi dengan akun Klo yang pakai email Puska, teman-teman bisa beli lisensi harga student gitu. Sebentar satu lagi, kita juga rajin ini yang mempromosikan karya student kita di sosial media. Dari sana kita sering dapat DM dari company ya yang biasanya nanyain punya apa, kita ada kebutuhan nih desainer Cloud3D bisa bantu nggak? Nah, biasanya kita langsung minta spesifikasinya seperti apa, langsung kita share ke grup student. Sistem belajarnya seperti ini teman-temannya, ada LMS, di sana ada video yang bisa ditonton selama masa aktif kursus, ada juga grup chat premium. Di sana bisa tanya jawab, nanti dijawab langsung oleh Kak Fitrian. Ini profil pengajar kita, Kak Fitriansyah. Nanti mungkin slide ini bisa kita share ya ke teman-teman ISB Bandung, nanti bisa dibaca. Ini pengajar kami yang dari Ukraine yang membuat modul materi videonya. Oke, materi ini kami bagi menjadi 4 week ya. Sebenarnya kita setup untuk belajar dalam jangka waktu 1 bulan, tapi mungkin dengan kesibukan student, masing-masing kesibukannya beda-beda. Ini kursusnya itu dibuka opsinya 2 bulan sampai 4 bulan gitu. Tapi pembagian materinya kita bagi 4, yaitu kita sebutnya week 1, week 2, week 3, week 4. Jadi week 1 itu dasar-dasar kerja, kita belajar interface Cloud3D, navigasi, tools, mode simulasi, meletakkan produk di sekitar avatar seperti tadi yang sudah didemokan oleh Kak Fitrian, menjahit produk, terus script poligonal. Hasil pembelajarannya kita bisa mengetahui ya cara bekerja di tab 2D dan 3D seperti apa. Selanjutnya di week 2 ini kita banyak bekerja dengan pola dan avatar, bagaimana kita memodifikasi pola, membuat kupnat, membuat lipatan dan sebagainya macamnya, juga bekerja dengan avatar. Nah, yang banyak detailnya itu ada di materi week 3. Ini pembuatan detail produk. Gitu. Di sini ada seperti tadi saya infokan, ada lipatan, ada lengkungan, ada pressure gitu. Banyak kancing, resleting, sabuk, aksesoris, detail-detail dari sebuah produk fashion akan diajarkan di materi week 3. Nah, materi week 4-nya tentang pembuatan dekorasi dan presentasi produk gitu. Oke. Ini tools-toolsnya yang kita bagi menjadi 4 week. Ada banyak tools di sini. Nah,
Untuk paket kursus Flow 3D kita bagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Jadi ada paket kursus ekonomi, standar, dan premium. Perbedaannya apa sih? Yang ekonomi itu kita memberikan 2 bulan akses ke sistem belajar yang berisi video tutorial. Kalau yang standar kita memberikan 3 bulan akses ke video plus tugas latihan yang nanti akan direview oleh pengajar dan webinar. Jadi kalau yang ekonomi hanya menonton video aja, kalau yang standar teman-teman dapat ikut webinarnya. Webinarnya ini seminggu 4 kali selama 3 bulan. Jadi ini sangat-sangat direkomendasikan minimal teman-teman kalau ingin serius belajar bisa yang standar seperti itu. Dan ada juga premium. Premium ini aksesnya 4 bulan untuk tutorial dan webinar plus ada akses eksklusif grup tanya jawab dengan pengajar. Oke, nah Flow 3D ini tampilannya 3D ya teman-teman, ada simulasinya, ada proses render, bahkan ada animasinya. Nah, dengan kerja yang seperti itu, jadi Flow 3D ini membutuhkan spesifikasi laptop yang lumayan tinggi juga. Jadi ini saya share spesifikasi minimum komputer atau laptop yang bisa running Flow 3D. Tuh, mungkin poin pentingnya ada tentunya di Windows 10 minimal. Lalu prosesornya setara dengan Intel Core i5 6400, memorinya atau RAM-nya minimal 8 GB dengan grafik card setara dengan Nvidia GeForce GTX 960. Tuh. Kalaupun misalnya grafik card-nya ini pakai yang integrated, di beberapa laptop masih kompatibel ya, cuman mungkin performa yang membutuhkan grafik card seperti rendering dan simulasi itu akan membutuhkan proses yang lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya prosesornya udah oke, memorinya udah oke, cuma grafik card-nya integrated, di beberapa laptop masih bisa untuk teman-teman simulasi ringan itu masih bisa gitu. Ini spesifikasi minimum untuk Mac, start dari MacBook 2012, MacBook Pro 2012. Iya, ini minimalnya ya teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin sedikit FAQ ya. Tutorialnya kita berikan dalam bentuk berbahasa Indonesia, tutorial webinar disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Video tutorialnya tidak bisa di-download ya teman-teman, hanya bisa ditonton selama di platform learning selama masa aktif kursus. Gitu. Jadi kalau teman-teman ambil yang misalnya ekonomi, berarti teman-teman punya kesempatan 2 bulan untuk akses videonya. Gitu. Jadwal webinarnya 4 kali seminggu, nanti jadwalnya akan diinfokan di grup student. Biasanya di weekday ya, weekday atau weekend. Kalau weekday itu biasanya kita di jam 17.30 WIB gitu. Paket kursus bisa di-upgrade ya, misalnya teman-teman mau mencoba yang ekonomi 2 bulan, tapi di 2 minggu teman-teman punya kesempatan untuk upgrade dari ekonomi mungkin ke standar atau ke premium setelah 2 minggu kursusnya diaktifkan gitu. Kursusnya ini bisa ditentukan mulainya kapan aja ya, tergantung teman-teman. Misalnya ingin daftar sekarang, tapi mulainya nanti diaktifkannya tahun depan atau 2 atau 3 bulan lagi, itu bisa. Akses tanya jawab nanti berupa grup WhatsApp ya. Lalu Flow 3D ini tidak bisa dibuka di smartphone atau tablet ya teman-teman, hanya di laptop, komputer dengan sistem operasi Windows atau Mac. Software Flow 3D bisa di-download di flow3d.com. Nah ini banyak pertanyaan ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan ya, apakah software Flow 3D berbayar? Seperti tadi yang saya infokan, Flow 3D ini software-nya bisa di-download secara gratis, penggunaan di bulan pertama ada free trial, hanya saja di penggunaan di bulan selanjutnya, kalau pakai akun yang sama, itu butuh membeli lisensi gitu. Kalau teman-teman mau coba agak lebih repot, mungkin bisa coba free trial lagi, tapi pakai akun baru, bikin email baru lagi. Itu sih untuk mensiasatinya gitu ya. Oke, izin saya share sedikit ya beberapa karya student kursus Flow 3D. Ini ada dari Kak Vira Safitri, Instagramnya bisa teman-teman cek sendiri di @belsantik. Ini beberapa karya beliau. Nah ini semuanya dibuat dengan Flow 3D ya. Tuh. Nah kalau dia ingin memproduksi desain ini itu mudah sekali karena dia dengan membuat Flow 3D ini tentunya dia sudah punya polanya. Itu tinggal di print nanti bisa diproduksi.
Ini dari Kak Nina Yusnita, Instagramnya @polanesia. Ada beberapa produk termasuk jaket dan kebaya ya. Ini dari Kak Ana Andini, Instagramnya Raku 3D Design. Nah ini seperti yang tadi dicontohkan ya, di Cloth ini kita bisa berkreasi dengan jenis fabric tertentu dan pola-pola ya, texture atau gambar yang kita jadikan motif kain. Nah, ini sedikit sharing, kita ada program baru ya, ada program scholarship di mana kita memberikan semacam beasiswa untuk mahasiswa terpilih dari kampus-kampus yang bekerja sama dengan Puska. Nanti kita akan berikan kursus gratis. Cuman ini terbatas jumlahnya ya teman-teman. Nanti dari pihak kampus dari ISBI Bandung yang akan melakukan seleksi, nanti ditentukan mahasiswa mana yang bisa ikut scholarship ini gitu. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan terkait Cloth 3D atau ingin daftar kursusnya, kita juga punya harga khusus nih, khusus mahasiswa atau pelajar ya di Indonesia. Kita berikan harga diskon yang lebih besar dibandingkan kita jual ke umum gitu. Jadi teman-teman bisa kunjungi website kami di puskastripschool.id. Di sana nanti ada pilihan menu kursus Cloth 3D, lalu ada penjelasan lengkap tentang kursusnya, materinya, FAQ-nya. Lalu kalau ingin daftar, teman-teman cukup isi formnya aja. Nah, nanti akan dihubungi oleh officer kami. Nah, nanti teman-teman sampaikan kalau teman-teman statusnya sebagai mahasiswa dari ISBI Bandung, nanti akan diberikan harga khusus. Itu harga khususnya itu diskonnya 55%. Syaratnya nanti teman-teman lampirkan foto dari kartu mahasiswa yang masih aktif. Gitu. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Ada dari teman-teman yang ingin bertanya, mungkin di sini masih ada. Pak Naufal masih ada di sini? Dari Halo Kak Yanwar. ya. Tadi Pak Naufal izin ada acara jadi harus keluar duluan. Oh, oke. Oke, Sama mungkin sama gimana? Pak Suharno juga tadi izin untuk live duluan. Oh, oke. Iya, baik. Mungkin kita kasih live deh ya. 2 pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman. Boleh untuk sekarang bisa open mic nih dari teman-teman ISBI Bandung. Kalau ada ingin bertanya terkait Cloth 3D atau terkait kursus Cloth 3D boleh nih. Bisa open mic. Silakan bertanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Halo Kak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya Syarifah Najmah dari mahasiswa ISBI juga. Iya. Gimana Ini Kak Syarifah? jadi sebenarnya saya tuh udah ikut kelas Puska ini Kak. Oh iya. Ya, tapi belum mulai Kak karena Oh gitu. karena ada apa sih Sibukan deh. persyaratan dari apa ya, laptopnya itu ada yang tidak Oh iya. ya mumpuni gitu. Nah, apa sih yang mau ditanyain itu, apakah ada alternatif lain gitu? Kalau laptopnya tuh dia belum mumpuni untuk mendownload aplikasi tersebut, aplikasi Flow. Tuh, terima kasih Kak. Iya, sempat konsultasi dengan officer Puska ya Kak ya, terkait laptopnya Kak ya? Sempat Yang under apa aja Kak? Prosesornya, RAM-nya, VGA-nya, atau semuanya? Prosesornya. Oh iya ya. Oke, prosesor sih mendasar banget ya Kak Syarifah ya, karena itu apa namanya, untuk kecepatan memproses, bahkan mungkin kalau prosesornya under
open flow aja dia lama gitu ya. Cuman ini kita memang kursusnya kita bisa mulai kapan aja. Jadi mungkin kalau Kak Syarifah ingin mempersiapkan dulu untuk laptopnya, nanti someday sudah ada laptop yang sesuai baru ingin mulai kursus bisa gitu. Karena sayang kalau mulai kursus nonton video tapi nggak langsung praktekkan kan sayang ya, baiknya kan langsung Iya. dipraktekkan gitu. Cuman memang spesifikasinya itu lumayan tinggi gitu. Tapi mungkin sedikit sharing ya, kemarin kita juga riset-riset nih dari laptop sekarang yang spesifikasinya masuk di Klo yang harganya bersahabat itu yang mana sih. Kita sempat sharing riset-riset juga, ada merek mungkin ini bukan kita ini yang mempromosikan mereknya, cuman saya sharing aja. Ada dari beberapa student kemarin yang pakai merek MSI, mungkin teman-teman bisa Kak Syarifah juga mungkin bisa riset MSI itu bahkan sempat turun harga kemarin kita pantau, ada yang harganya termasuk terjangkau dibandingkan spek yang sama dengan laptop lain ya gitu. Karena itu pabrikan dari Taiwan kalau nggak salah, itu speknya ada yang masuk gitu, prosesornya oke, bahkan VGA-nya juga lebih bagus gitu, RAM-nya udah oke, tapi harganya jauh gitu, jauhnya itu bisa 3/4 harganya dari spek yang sama dengan laptop lain gitu. Jadi saran saya sih nggak apa-apa, mungkin kakak bisa menunggu mempersiapkan laptopnya, nanti kalau sudah ready bisa diinfokan kapan bisa mulainya gitu Kak. Oh, jadi boleh ya Kak? Kalau Boleh misalnya nggak apa-apa. Banyak kok student kita juga yang daftar tahun lalu sekarang belum, bahkan ada yang belum punya laptop gitu. Jadi mereka daftar memanfaatkan momen harga, karena ini mungkin sharing saja, karena harga kursus ini berkembang terus ya teman-teman. Tahun lalu itu kita open harga jauh lebih murah daripada sekarang. Nah kita nggak tahu tahun depan. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ingin daftar untuk manfaatin momen harga sekarang, bisa, nanti mulainya bisa kapan aja gitu, nggak masalah. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syarifah. Ada lagi mungkin dari teman-teman lain yang ingin bertanya atau mungkin sharing? Selama ini teman-teman ISB Bandung ada yang pakai ini nggak, software untuk mendesain? Biasanya pakai software apa? Oke. Oke, kalau mungkin tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sampai di sini ya untuk penjelasannya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Nevi. Terima kasih Kak Nevi. Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Yanuar, Kak Fitrian. Nah, untuk teman-teman ISBI Bandung ataupun ada dari teman-teman ISI Padang, nanti kalau masih ada pertanyaan, mungkin ada yang kelupaan, itu bisa di-list, bisa dikirimkan ke Pak Noval, nanti Pak Noval menyampaikan ke pihak Puska. Nah, untuk teman-teman nanti mau lihat-lihat hasil karyanya student Puska ataupun mau tahu tentang Puska lebih detail, itu bisa kunjungin websitenya juga di www.puska-school.id atau di Instagramnya di @puska.school.indonesia. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih untuk teman-teman ISBI Bandung dan juga ISI Padang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di workshop kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dari Kak Fitrian maupun Kak Yanuar bisa teman-teman terapkan di perkuliahan. Oke, akhir kata aku ucapin terima kasih ya teman-teman. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sama Kak, terima kasih juga. Kak, terima kasih.